Roh Kudus kau hadir di sini. Teman-teman boleh menyanyikannya bersama-sama di tempat masing-masing. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghibur, utus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Mari berdoa. Saya bersyukur Tuhan kalau kami punya kesempatan satu hari lagi buat berkumpul untuk dengar firman-Mu, serta setiap kami buka hati kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu pada malam ini. Pimpin aku ya Tuhan untuk sharing hari ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Joshua Martio. Oke, ini kaku banget. Perkenalkan, nama gue Joshua Martio. Biasa panggil JM, dan sampai sekarang masih menjadi mahasiswa teologi. Tadinya di Petamburan, kemudian akhirnya dipindahkanlah saya ke Ekumene. Dan sedang dalam proses skripsi. Nah, skripsi. Jadi masih bab 2, guys. Oke. Cuma katanya sih gue tahun depan baru wisuda katanya. Karena prodi teologinya itu belum diakreditasi.
Nah, jadi mau nggak mau gue nungguin tunggu akreditasi dulu. Harusnya tahun ini wisuda, cuman jadinya tahun depan. Gitu. Oke, hari ini gue mau play, boleh screen sharing, host mau kasih unjuk salah satu video. Oke, udah. Kita share komputer sound, nonton sama-sama. Kelihatan kan ya? Atau enggak? Coba di play dulu aja. Tired of having to wake up, get dressed, and drive across town just to attend your favorite service? Introducing Virtual Reality Church. Start by choosing a church building that meets your needs. Tired of the stress of having to choose a Sunday morning outfit? Never make a fashion mistake again, because Virtual Reality Church will style you based on your denomination. Not a people person? Select the introvert experience to completely eliminate the welcome team, meet and greet time, connect cards, and that awkward hold hands with the person next to you thing we still do. Next, personalize your morning by choosing the worship experience that you want. Feeling a touch of white guilt? Add a minority worship leader. Custom options even let you tailor the skinniness of your worship leader's jeans. Finally, no more having to endure songs that you don't like. With Virtual Reality Church, you're in charge. For the sermon, choose the amount of conviction you like and we'll select a pastor for you. We'll even let you tailor your sermon topics so you'll never have to attend a Vision Sunday or a sermon series on giving. And never worry again about dozing off during the sermon. With Virtual Reality Church, you can sleep as long as you want. Kids being bad in nursery? Who cares? Worried about missing a football game? Enter your favorite team and we'll provide notifications when the game is starting. Never miss a kickoff again. Want to go forward for prayer? Well, if you selected a Pentecostal service, always stand in front of a mattress. Even connect your social media accounts and we'll post for you. Get credit for being super spiritual, all from the comfort of your couch. Finally, an option for people asking the question, how can I make Sunday morning even more about me? Virtual Reality Church, the future of church attendance. Cakep. Oke, ya, luar biasa. GSKI siap untuk memiliki VR Church? Seperti inilah kejadiannya ya, dan zaman kita berkembang banget. Ini kayak gue mau replay sekali lagi nggak? Play sekali lagi boleh nggak? Ya kita play sekali lagi ya, kita coba lihat lagi. Inilah virtual reality church di mana orang mungkin nanti nggak harus ke gereja, tinggal di kamar tidur, pakai VR, lu boleh pilih sesuka hati lu pakai baju apa, untuk avatar lu pakai celana lu apa, mau khotbahnya apa, terus kalau mau nonton bola dan langsung nonton bola saat itu juga. Nah, inilah. Tired of having to wake up, get dressed, and drive across town just to attend your favorite service? Introducing Virtual Reality Church. Start by choosing a church building that meets your needs. Tired of the stress of having to choose a Sunday morning outfit? Never make a fashion mistake again, because Virtual Reality Church will style you based on your denomination. Meet and greet time, connect cards, and that awkward hold hands with the person next to you thing we still do. Next, personalize your morning by choosing the worship experience that you want. Feeling a touch of white guilt? Add a minority worship leader. Custom options even let you tailor the skinniness of your worship leader's jeans. Finally, no more having to endure songs that you don't like. With Virtual Reality Church, you're in charge. For the sermon, choose the amount of conviction you like and we'll select a pastor for you. We'll even let you tailor your sermon topics so you'll never have to attend a Vision Sunday or a sermon series on giving. And never worry again about dozing off during the sermon. With Virtual Reality Church, you can sleep as long as you want. Kids being bad in nursery? Who cares? Worried about missing a football game? Enter your favorite team and we'll provide notifications when the game is starting. Never miss a kickoff again. Want to go forward for prayer? Well, if you selected a Pentecostal service, always stand in front of a mattress. Even connect your social media accounts and we'll post for you. Get credit for being super spiritual, all from the comfort of your couch. Finally, an option for people asking the question, how can I make Sunday morning even more about me? Virtual Reality Church, the future of church attendance. GSKI VR, bagus. Oke, bagus ya, tinggal dipilih. Tadi cuman belum ada denominasi GSKI. Mungkin belum dimasukin sama orangnya. Gereja Suara Kebenaran Injil, mungkin belum dimasukin. Tadinya ada itu Pentakosta. Lagi begitu, mungkin lagi penyembahan, rebah langsung
menerima lawatan Tuhan, langsung tiduran dia tadi kan. Dan aduh pokoknya agak langsung di kasur. Benar, bagus. Iya, begitulah VR reality church gitu ya. Dan gue nggak tahu kayak akan seperti itu atau enggak. Ya, tidak menutup kemungkinan sih. Cuman ya kalau kita lihat tadi ya, lu mau dengar khotbah apa gitu ya. Pas gue nonton video itu, gue langsung keinget sama ayat firman Tuhan yang bilang, semua orang akan ngumpulin guru-guru buat nyenangin telinga dia. Gue langsung inget gitu. Kayak orang bisa pilih khotbah sesuka dia yang dia pengen senang. Kayak tadi ada pilihannya prosperity gospel gitu misalnya. Kayak soal kemakmuran dan segala macam ya gitu kan. Oke, jadi ini benar-benar sesuka dia sendiri. Dan zaman kita itu berkembang banget. Dan gak menutup kemungkinan memang untuk gereja-gereja ke depan punya itu. Sekarang aja yang dari dulu mungkin ada omongan-omongan nanti mungkin gereja online kejadian akhirnya online church. Nah kita nggak tahu ke depan apakah jangan-jangan gereja ke depan online semua. Karena dengan begini ya itu sebenarnya udah mulai ngebangun suatu budaya, ada online church, ada offline church. Dan kita mungkin nggak tahu, mungkin akan ada beberapa jemaat nanti akan memilih online church dibanding offline church. Karena dia udah lakukan itu, misalnya dia lakukan itu intens sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan dia berasa, oh iya lumayan ya, bisa hemat ongkos lah, hemat parkiran, nggak buang waktu, tinggal di rumah, nggak harus. Mungkin nanti ke depan akan ada dua kubu itu, kalau mungkin nanti kita udah offline ya, mungkin tetap ada kubu yang mungkin akhirnya memutuskan untuk, ya udah gue online aja. Nggak menutup kemungkinan kayak gitu. Kenapa? Karena manusia itu udah mulai terbangun budayanya seperti itu. Karena kebiasaan kita makin lama terbangun suatu budaya. Masker pun begitu sekarang kan. Masker pun sekarang bisa jadi ke depan juga orang-orang itu masker udah jadi apa ya? Alat lagi. Apa sih sebutannya? Masker tuh benda yang akan dibawa-bawa kemana-mana. Nah, kalau menurut kalian, gue coba tanya ya. Kalau udah lihat tadi tuh, ya jadi fashion, betul. Jadi fashion. Nah, kalau tadi udah lihat video yang tadi, gimana menurut kalian? Apakah hal-hal seperti itu baik untuk Kristenan? Atau mungkin seandainya kalian mau dipilih nih, jujur-jujuran ya, kalau seandainya kalian disuruh pilih, kita mulai dari home faith coba ya. Kalau home faith disuruh pilih, online church atau offline church, Abang Deka pilih yang mana? Gue, Iya. ini 6 bulan sih ya nyaman juga sih. For your info, gue menikmati hari Minggu gue sih. Hari Minggu kan biasanya ngeribetin, oh ibadah gitu. Jadi, aduh enak banget bisa sepedaan. Kadang-kadang dengerin khotbah sambil sepedaan. Nah, jadi memilih online church ya. Alasannya apa? Online. Ya lebih nyaman, bisa multitasking. Walaupun dipikir-pikir ya jadi nggak fokus ya. Cuman ya bisa multitasking sama hemat waktu. Cuman ada sisi lain nggak ada rasa sosialnya, jadi benar-benar nggak terpenuhi sih. Ya kan, karena kan tujuan dari gereja itu kan adalah komunitasnya kan. Nah itu benar-benar hilang sama sekali sih. Oke, cakep. Coba gue tanya ke Kak Sefta. Online church atau offline church, Kak? Dan alasannya kenapa? Kalau aku kayaknya memilih offline. Oke, ini menarik nih. Kenapa nih? Alasannya manusia itu kan makhluk sosial ya, dia butuh orang lain untuk sentuhan. Manusia butuh sentuhan. Itu sih menurutku. Oke, itu ya. Sekolah juga ya better offline dibanding online. Itu aja? Oke, cakep. Kita tanya nih ke pacarnya Bang Nel. Kok gue lupa ya? Kak Sarma. Kak Sarma sama Karini. Oke, kalian berdua tim online church atau offline church? Karini ya, Mas. Sebenarnya kalau aku sih offline online sama aja sih ya. Kalau offline-nya aku senangnya karena bisa berinteraksi langsung, ketemu orang langsung, kerasa gitu kan. Tapi kalau untuk dari sisi waktu,
aku lebih senang online. Kenapa? Karena bisa sih lebih fleksibel gitu. Tapi butuh juga kayak ketemuan langsung gitu. Karena Oke. kan kalau gereja pagi itu mesti buru-buru, terus bangun pagi. Kayak gitu sih. Lagi perdatam ya, pagi. Apalagi sekarang jauh kan. Iya. Kak Sarona Sarona gimana? gimana? Kalau aku prefernya sih offline. Sama kayak Septa, lebih berasa tuh lebih enak offline. Kalau online itu banyak ya, sebelum COVID juga banyak yang online yang maksudnya bisa ada ibadah, bukan ibadahnya kayak gini ya, tapi bisa dengar banyak podcast rohani dan lain sebagainya. Tapi kayaknya itu buat sendiri oke nih, sekali-sekali misalnya sendiri kita lebih ke apa tuh hiatus dan lain sebagainya lah ya. Tapi kalau buat sebuah komunitas ibadah itu serunya sih offline. Bisa ketemu, bisa makan bareng. Bakmi di perdatam ya. Oke, kita coba ke Kakak Yohanes nih, yang bikin deskripsinya berat banget hari ini. Eh, cuman dua ya, cuman boleh dua ya. Oh, Kenapa? Anda ada pilihan ketiga? Blended. Oh, oke, coba Blended. blended. Gimana Blended. alasannya? Ya, blended itu, saya kan masing-masing punya kekhasan masing-masing ya. Online itu jangkauannya luas, kayak Sefta dia di Myanmar dia bisa gabung ke kita, ada yang dari mana-mana bisa gabung gitu kan. Nah, tapi kalau yang offline dia kita bisa, ya tadi seperti teman-teman bilang gitu ya, sosialisasi itu dapat banget, kita bisa menyentuh teman kita, memeluk tubuh mereka, merasakan kehangatan di situ. Nah, kenapa nggak digabung aja bagi yang pengen dari online ya, monggo online, karena keterbatasan jarak, yang mau datang ya, ayo datang gitu. Oke, itu kan secara umum. Kalau pribadi, online atau offline? Oke, kalau aku sih sejujurnya ya, lebih nyaman online, sorry. Lebih nyaman online. Online. Karena aku bisa berada dimanapun seperti Roh Kudus gitu. Waduh, omnipresent ya. Omnipresent. Aku bisa di mana-mana satu waktu. Gitu, jadi bisa lebih banyak menikmati hal gitu kalau online. Anda nggak perlu mandi tuh katanya. Aduh, Jangan buka kartu. Oke, kita coba ke next ya, ke Kak Kelly. Offline or online? Kak Kelly mah online gua. Kenapa tuh? Bab apa ya? Ya mungkin karena jauh juga sekarang. Kalau gue online ya itu tadi gue bisa sambil ngelakuin hal-hal yang lain, walaupun kayak misalnya sekarang nih gue juga nggak ngapa-ngapain sih, kayak benar-benar gue benar-benar duduk ngedengerin kalian gitu. Tapi gue pikir dengan gue online ya gue bisa ngelakuin itu dimanapun kapanpun gue mau gitu, walaupun tetap kayak misalnya gini kan, kita jam 7 gitu ya, tetap gue harus spare waktu untuk jam 7 gue duduk bareng-bareng sama kalian gitu. Tapi ya balik lagi, ketika online ya gue bisa dimanapun kapanpun itu sih. Terus mungkin menurut gue ya, ini menurut gue secara pribadi, mungkin pilihan buat online dan offline itu juga balik lagi ke prioritas dan kebutuhan orang-orang. Mungkin karena gue bukan tipe orang yang kayak hobi kumpul yang sampai gimana-gimana gitu. Jadi kayak gini, ada orang yang kalau seminggu nggak keluar dia bisa berjamur gitu. Lah gue mau sebulan, setahun nggak keluar juga gue nggak jamuran, anti jamur gue. Nah, karena itulah mungkin buat gue, kenapa? Anti jamur. Ya, makasih ya Bang. Terima kasih banyak ya. Ya macam gitulah. Jadi akhirnya jadinya yang membuat gue adalah seorang yang lebih suka online aja gitu. Offline perlu sih, mungkin sekali-sekali ketemu gitu. Tapi kayak kalau buat selalu ketemu every week gitu ya, mungkin bukan sebuah prioritas buat gue. Cuman kalau normalnya atau the norm atau society melihat bahwa ya lu harus ke gereja, ya wes, gue sih ngikut baik gitu. Tapi kalau disuruh milih ya online gue. Oke, menarik. Thank you. Coba next, Karini McKnight. Gimana Kak?
Online or offline? Dua-duanya boleh. Kenapa tuh? Kalau gereja anak, karena pelayanan anak-anak, gue lebih suka ketemu anak-anaknya. Menurut gue ibadahnya anak-anak selama minggu tuh, karena kalau sama anak-anak kan ibadah, mereka perlu ketemu manusia ya. Perlu dipeluk gitu. Mungkin dia salaman doang kayak nginjek kaki kita buat mereka tuh kebahagiaan gitu. Kita juga sama, denger mereka teriak-teriak tuh happy gitu. Virtual tuh kurang gimana gitu. Tapi kalau buat yang ibadah umum online, gue sih asik-asik aja ya, biasa-biasa aja gitu. Jadi gue pikir Anes bilang blended, apa ibadahnya yang blended itu istilah lu. Gue pikir nyiapin dulu, udah dikasih bahannya. Kalau blended learning kan gitu tuh, sekolahan banget ya. Dikasih dulu bahannya untuk ibadah minggu depan, kita udah kayak kuliah, sumpah. Tapi gue rasa beberapa tahun ke depan online sih kayaknya. Nah, ya menutup kemungkinan. Gitu kan. Persembahan besok pakai OVO. Pakai Shopee. Biar ada cashback. Oke, cakep. Oke, next. Kevin. Kak Kevin. Online or offline? Hadir? Halo? Nah ini, kelebihannya online. Multitasking. Nah ini kekurangannya online. Ngadet. Ya, masih berusaha. Itu kayak dia ngomong, cuman kayak gak keterima dikit. Kevin, diketik aja. Oke. Masih berusaha. Oke, dia keluar. Nah, inilah kelemahan online. Gak ada kuota, habis sudah. Gak ada internet, habis sudah. Oke, next dulu ya. Kita coba ke Kaposma. Kaposma apa Kaps? Oke, Kaposma sedang menggunakan kelebihan dari online. Ya, halo. Oke, halo. Ini online sama offline ya? Iya. Gimana ya? Gue lebih prefer, kalau untuk bersekutunya sih gue lebih prefer kalau offline. Tapi kalau dalam kondisi kayak gini, dari segi time saving, terus juga quietness, ya pastinya milihnya online. Tapi prefer offline sih. Oke. Jadi ke offline ya. Oke deh. Next. Gibi online atau offline? Aku udah chat sih. Oh, alasannya karena offline apa nih? Karena lebih suka lihat langsung. Gimana? Karena kalau offline tuh lebih suka berinteraksi langsung dengan orang-orang gitu loh. Soalnya kalau online jadi bikin multitasking dan gak bisa fokus juga gitu loh. Jadi banyak banget godaannya. Ya ini lagi di mobil bisa dia. Kelebihannya itu. Sorry. Oke. Next, ada tanda titik. Ini siapa tanda titiknya? Mr. Titik atau Miss Titik? Online or offline? Mr. Dot? Loh, bukan aku sini kok. Oke, who is
Ini salah satu kelemahan online, bisa disadap. Nah ini siapa? Kayaknya Yosep privasi kali ya. Iya Yosep kayaknya sih. Kayaknya sih Yosep, soalnya gue kirim link tadi ke dia. Iya tadi dia join sih, tapi nggak gabung lagi. Nggak, Yosep join, tapi Titik juga join. Oke. Next aja dulu deh. Oke deh. Hai Titik, semoga kamu mendengar kebenaran ini ya. Dan memberitahu kami identitasmu. Oke. Clara. Online or offline? Sebenarnya plus minus sih kalau offline sama online. Kalau misalkan bersekutu emang pasti lebih prefernya offline kan. Sama dapat feel-nya aja sih, nggak tahu kenapa. Kalau misalkan kalau misalkan online mungkin ya bener tadi kayak ngurangin waktu buat ke gerejanya gitu atau ya gitulah gitu. Tapi lebih prefer offline sih. Gitu. Jadi prefer offline. Oke. Kevin tadi mau jawab nggak? Kevin mau jawab. Tadi kan sempat putus-putus. Offline or online? Dia WhatsApp sih katanya sinyalnya parah banget. Oh ya udah. Saya lagi isolasi dia, for your info. Lagi isolasi. Oh, serius? Iya serius. Kena berinteraksi dengan positif ya? Karena dianya adalah orangnya. Oke. Bisa gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Dunia ini sementara kok. Nah ya. Ini keperangkatan gue antara bikin ngedown atau bikin semangat ya. Oke, semangat Kak Kevin. Oke, jadi tadi kalian semua udah kasih pendapat tentang offline atau online church gitu ya. Dan memang kita nggak pungkiri sih, dunia kita tuh berkembang cepat banget. Teknologi dengan berbagai kenyamanannya itu semakin bertambah. Bahkan jujur aja walaupun ada COVID begini, itu tuh nggak menghambat apa yang disebut dengan nyamannya dunia sebenarnya. Kayak misalnya hari ini ada COVID-19, tetapi kita bisa nyaman misalnya kayak ada GoFood, internet sekarang bisa di rumah juga, gitu. Dan fasilitas lainnya yang menunjang kita atau ibarat kata membantu kita untuk di tengah pandemi ini, gitu loh. Jadi satu sisi juga bikin kita nyaman sebenarnya terhadap dunia ini gitu. Nah, cuma memang dengan perkembangan dunia hari ini, ya itu bagus sih. Bagus adanya. Kenapa? Karena kita lihat jadi Indonesia berkembang juga, dunia juga berkembang. Dan segala macamnya gitu. Cuman ya, itu akan, itu baik bagi dunia kita hari ini. Cuma kalau kita lihat dari perspektif kekristenan, itu bisa jadi nggak baik. Kenapa? Karena semakin seiringnya dunia berkembang dengan kenyamanannya, seiring itulah kekristenan semakin nyaman. Di mana sebenarnya identitas kekristenan itu atau kekristenan lahir justru di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan. Disitulah kekristenan lahir. Cuman hari ini kekristenan makin lama makin nyaman. Dan Alkitab bilang di Matius 24 ayat 12, dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah memang dunia kita boleh berkembang begitu cepat, tapi satu sisi itu pun jadi sarana iblis untuk buat orang Kristen nyaman. Gitu. Satu sisi baik, satu sisi buruk juga untuk Kristenan. Dunia semakin nyaman, tapi pribadi lepas pribadi kita itu semakin durhaka dan mementingkan diri sendiri. Hasil kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kenapa? Karena pikirin diri sendiri. Kayak hari ini aja kan ya kita bisa lihat lah realitas kehidupan kita sehari-hari. Even COVID-19 pun justru kadang-kadang bikin kita makin pentingin diri sendiri. Bahkan tidak ketemunya kita dengan orang lain itu bisa jadi menumpuk kita untuk
lebih mentingin diri sendiri daripada orang lain misalnya gitu. Itu kan ada faktor-faktor tertentu yang bisa ngarahin kita ke situ. Nah, apalagi ditambah sama online church. Online church gitu ya, ditambah sama online church. Gue nggak bilang itu buruk ya, tapi suasana inilah yang seringkali bisa jadi bikin orang Kristen nyaman. Nah, kenapa? Karena gue pikir ya, kenapa mungkin waktu kita offline church atau mungkin deh kita pikir maksudnya waktu kita down soal rohani atau mungkin waktu kita lagi ada masalah dan segala macam ya, seringkali offline church itu menjadi something trigger buat kita ingat ada Tuhan gitu loh. Ngerti nggak sih? Karena di offline church itu kita ngalamin apa yang namanya nuansa atau suasana kehadiran Tuhan. Dalam tanda kutip ya. Ada nuansa atau suasana kehadiran Tuhan di offline church itu. Makanya gue pernah mikir kan, kalau dulu, kalau gue down atau nggak usah perlu down deh, misalnya hari Minggu pun, itu tuh Minggu datang ke gereja, itu tuh ada something yang ada suasana untuk reminder kita, kalau kita nih Kristen, ada suasana reminder kita kalau kita nih orang yang dengar firman, orang yang mau berubah, ada suasana seperti itu. Suasana seperti itu. Cuma waktu online church, suasana itu bisa jadi mulai pudar. Bisa jadi mulai pudar. Nah, kenapa bisa mulai pudar gitu ya? Karena nuansa agama itu mulai berubah. Nuansa agama itu mulai berubah. Sebab nuansa agama itulah, atau yang disebut dengan liturgi itulah, yang biasanya buat kita ingat, oh ada Tuhan. Yang biasanya kita akhirnya menghayati His presence, atau kehadiran Tuhan. Nah, cuma sekarang nuansa agama pun mulai berubah. Yang offline church, sekarang jadi online church. Gitu kan. Dengan nuansa offline church aja, banyak orang-orang yang jatuh bangun di dalam Tuhan. Atau bahkan ada orang-orang juga yang tidak bertuhan. Gitu. Nah, apalagi sekarang kalau nuansa itu hilang. Gue mikir ya, wah itu nuansa itu hilang. Jadi kayak, kayak semacam kita dituntut atau dipaksa, memang benar-benar kalau lu cari Tuhan, ya lu cari dengan sendirinya. Tanpa harus dipengaruhi dengan suasana-suasana ibadah hari Minggu. Atau suasana-suasana ngepost di story Instagram Happy Sunday gitu. Akhirnya kita dituntut untuk ke situ. Untuk mikirin itu. Dan kayak tadi kalau kita lihat VR online church gitu ya. VR gitu ya. Variety church gitu ya. Aduh, itu kan coba lihat. Itu benar-benar kalaupun itu berusaha untuk membangun suasana itu membangun suasana yang hanya menurut perspektif kita, keinginan kita doang. Tanpa sadar ke arah ke situ. Jatuhnya nggak mentingin diri sendiri lagi. Jatuhnya makanya tadi gue bilang, jadi ingat ayat Alkitab yang bilang orang-orang akan ngumpulin guru-guru itu untuk nyenengin telinganya. Jadi akhirnya bukan kita ngikut Tuhan, kayak ibarat kata Tuhan ngikutin kita gitu. Gitu. Ya gue nggak bilang perkembangan zaman salah, bagus. Cuman kita melihat ini kita mulai kehilangan nuansa itu. Nuansa itu. Terus seperti yang tadi gue bilang, nuansa agama aja orang-orang bisa jatuh bangun. Apalagi sekarang kalau nuansa itu hilang. Apakah orang Kristen akan kuat bertahan tanpa adanya nuansa agama tersebut? Itu jadi pertanyaan. Gitu. Itu jadi pertanyaan. Jadi memang benar-benar kita dituntut lah, dipaksa untuk ya mau cari Tuhan. Nggak usah perlu dipengaruhi sama apapun. Benar-benar kita mau cari Tuhan dari internal kita tanpa pengaruh eksternal. Seolah kita dituntut ke situ. Nah, makanya Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8 bilang, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Jadi, memang dunia kita semakin, berputar, semakin berkembang, it's good. Itu yang bikin nyaman manusia, termasuk orang Kristen yang akhirnya lupa
kalau rumahnya bukan di sini, rumahnya di surga. Alhasil apa? Ya alhasil ya, Kristen ya nyaman-nyaman aja. Ditambah ya nuansa itu tuh yang mulai hilang, mulai pudar. Yang harusnya offline church, di mana di situ ada persekutuan, ada penyembahan, ada komunitas persekutuan sama ada penyembahan, ada pelayanan, dan segala macamnya, itu ibarat kata mulai apa ya, kalau off gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar dituntut atau dipaksa untuk menghayati kehadiran Tuhan tanpa nuansa agama. Nah untuk ini, untuk di situasi seperti ini, kalau kita nggak terbiasa membangun hubungan atau orang tidak terbiasa membangun hubungan dengan Tuhan, dikenakan atau terkena dengan kondisi seperti ini, bisa hilang pasti. Gak biasa bangun hubungan sama Tuhan, bisa hilang. Apalagi kita yang mungkin sudah berada atau sudah terus berjuang membangun hubungan dengan Tuhan aja bisa jatuh bangun gitu. Dengan posisi seperti, dengan situasi seperti ini, apalagi mereka tidak terbiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, gue cerita dari pengalaman gue, jujur dengan adanya online begini, ibarat kata kalau boleh gue pakai kata iman atau struggle, itu pun juga bergoncangnya lebih kencang dibanding dengan waktu offline. Agak sempat down juga, jam bangunnya kok jadi apa ya, gue jadi mikir atau gue jadi takut. Gue takutnya gini loh, takutnya gue menjalani kehidupan sehari-hari ya seperti biasa sehari-hari tanpa penghayatan, karena hilang nuansa itu. Kembali ke situ tuh, karena manusia terbiasa dengan nuansa agama, terbiasa dengan liturgi, nuansa Natal lah, nuansa hari Minggu, nuansa SK mungkin, nuansa PA, kalau kalian suka ikut datang ke offline-nya, nuansa komsel, karena mulai hilang di situ. Gue pribadi jadi agak takut sedikit. Kenapa? Karena gue ngeri nih, kita something kayak nggak ada triggernya, benar-benar dari keinginan kita, dan itu harus dipush, benar-benar dipush. Kalau enggak, bisa hilang. Kalau enggak, kita hidup sehari-hari cuma bangun, kerja, tidur, tanpa penghayatan, tanpa pelajaran yang kita ambil. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengurangi kepekaan kita sama setiap didikan Tuhan yang Tuhan kasih buat kita setiap hari. Nah, dengan demikian artinya apa? Dengan demikian, kita nggak kunjung dewasa. Karena kita nggak peka sama didikan Tuhan. Jadi merembet semua, akhirnya kita nggak bertumbuh sama sekali. Itu yang sampai sekarang gue takutin banget. Gue ngeri-ngeri, gue kalau misalnya gue nggak penghayatan dengan Tuhan dan kesibukan, apalagi mungkin kesibukan pelayanan. Cuman penghayatan akan kehadiran Tuhan itu bisa-bisa malah menghilang. Jadi jatuhnya apa ya? Jadi jatuhnya kepada satu kata yang disebut dengan rutinitas. Jadi rutinitas belaka aja. Berjalan. Tapi nggak ada pertumbuhan semeter rohani itu nggak ada. Penghayatan ke Tuhan itu justru makin hilang, bisa jadi. Tapi bertanggung jawab dalam pelayanan, tapi hilang. Nah, jadi gimana tuh? Kondisi itu seperti apa gitu loh. Ya, itu yang harusnya kita takutin. Dan jujur gue takut sampai hari ini. Dan terus berjuang untuk tetap up. Karena nggak gampang. Kadang-kadang gue bahkan pengennya tuh, udah masuk pelayanan dulu lah. Pokoknya stop, gue push diri gue atau gimana. Cuma nggak bisa. Nggak bisa kadang-kadang. Kita berada di situasi yang seperti itu. Ya mau nggak mau kita harus push diri kita. Bangun hubungan secara pribadi, secara inisiatif ke Tuhan. Bukan harus didorong-dorong lagi sama orang lain. Atau harus gimana gitu. Harus diri kita sendiri yang push diri kita untuk bangun hubungan sama Tuhan. Nah, cara bangun hubungan sama Tuhan, ya, kembali pasti kedua hal ini. Doa dan firman Tuhan. Sebenarnya kembali ke kedua ini lagi. Doa dan firman Tuhan. Dua cara itu untuk kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kembali ke situ. Gimana ya? Mau tema apapun sharingnya. Kalau kita mau dibilang cara bertumbuh, pasti ngomongin kedua hal itu lagi. Doa dan firman. Doa dan firman. Nah, kalau tema bulan ini kan tentang doa ya. Nah, mungkin gue akan bahas ke doanya.
Nah, kalau firman, ya pasti firman harus dialami secara logos dan secara rema. Gitu kan. Logos secara pengetahuan, lo harus cari kebenaran. Rema artinya dalam peristiwa-peristiwa kehidupan, firman yang kita ketahui dalam pikiran akan muncul dalam hati kita. Roh Kudus sangat ingetin di situ. Dia logos dan rema sebenarnya sangat berkaitan. Kalau logos lu 1, ya rema lu nggak mungkin lu harapin 10 dong. Karena itu berkaitan, logos dan rema. Gitu. Dan itu hubungan dengan Tuhan, doa itu sendiri. Jadi doa dan firman tuh nggak bisa dipisahin sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa dipisahin. Dua hal itu yang menstimulus kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Menstimulus kita untuk menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita di dalam segala situasi. Nah, jadi mau situasi bergoncang seperti apapun, seharusnya iman kekristenan kita nggak goyah. Nah, cuma kalau gue pribadi dengan pandemi seperti ini itu bisa goyah gitu, maksudnya bisa up and down gitu. Ini belum ngomongin soal penganiayaan yang dialami oleh para murid waktu itu. Ini baru pandemi disuruh di rumah, gitu kan, bisa up and down. Bisa forget sama Tuhan, bisa nggak menghayati Tuhan dalam hidup kita. Berjalan aja. Gitu ya, caranya gimana ya? Hanya lewat doa dan firman Tuhan untuk kita push diri kita. Dan hari ini kita bahas tentang berdoa. Tema bulan ini tentang doa. Gitu. Dan kalau kita lihat dari tokoh-tokoh Alkitab, ada Daniel, ada Petrus, ada Tuhan Yesus gitu. Nah, coba kita buka satu-satu ya. Daniel 6 ayat 11. Jadi kita buka satu-satu. Daniel 6 ayat 11. Kak Anas boleh bacain. Daniel 6 ayat 11. Ya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Oke, thank you. Kemudian Kisah Para Rasul 10 ayat 9. Kisah Para Rasul 10 ayat 9. Kak Sefta boleh bacain. Para Rasul 10 ayat 9, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Oke, thank you. Sekarang Tuhan Yesus tokohnya. Matius 14 ayat 23. Kak Sarma boleh bacain. Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Thank you. Jadi kita bisa belajar dari 3 tokoh ini tentang berdoa. Kalau Daniel, dia berdoa 3 kali sehari, ia berlutut berdoa serta memuji Allah. Pagi, siang dan malam. Tadi Petrus dia doa di siang hari. Tuhan Yesus, kalau kita baca Matius, Markus, Lukas gitu ya, ada kok kalimat yang sebelum Tuhan Yesus jalan, subuh-subuh dia bangun, dia berdoa. Waktu setelah dia pelayanan, dia pergi menyingkir ke seberang atau kemana, dia berdoa. Jadi, sebenarnya apa yang disebut berdoa itu adalah suatu keharusan atau kemutlakan atau kebutuhan orang Kristen. Nggak bisa ditawar. Dan uniknya, kalau kita mau secara literal ya bilang, mereka doanya pagi, siang, malam. Gitu. Kita nggak usah bedah-bedah dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Kalau kita mau belajar dari Daniel aja, Daniel gitu. Dia berdoa pagi, siang, dan malam. Nah, kalau kita banding ke diri kita, kadang-kadang kita lebih sibuk dengan pekerjaan kita. Nggak usah maksudnya kita nggak perlu untuk dalamin secara kita baca gitu aja. Kalau kita bandingin, kadang-kadang kita suka
aduh mereka bisa begitu ya, hebat juga ya. Tapi kadang-kadang kita suka kadang-kadang ya berdoa ya udahlah berdoa. Bukan suatu hal yang dibutuhkan atau suatu hal yang harus punya waktu khusus di situ. Kadang-kadang suka begitu. Nah, sebenarnya tema hari itu apa kalau di kurikulum itu ada namanya prime time. Prime time. Jadi ada waktu khusus untuk berdoa. Dan itulah bagian terpenting dari kehidupan manusia. Itulah nafas hidup kekristenan apalagi. Kenapa orang-orang pada zaman Kekaisaran Romawi itu bisa kuat menanggung segala penganiayaan? Pasti mereka ada berdoa di situ. Pasti mereka membangun hubungan dengan Tuhan di situ. Dari pembangunan hubungan tersebut lahir sebuah pengharapan. Kalau Tuhan Yesus pernah bilang ada tempat bagi mereka, nah karena mereka mempunyai hubungan dengan Tuhan dengan benar, mereka berdoa dengan benar, pasti ada pengharapan. Pasti ada pengharapan yang buat mereka kuat di tengah kondisi saat itu, penganiayaan. Jadi, kalau kita berdoa, pasti muncul pengharapan. Langit baru, bumi baru. Pengharapan mau seperti Tuhan Yesus. Dan pengharapan lainnya yang mengarahkan kita seperti Kristus. Jadi, ini tuh penting banget sebenarnya. Justru harusnya, kalau kita punya hobi, harusnya bilang hobi kita berdoa. Harusnya ya. Karena itu yang seharusnya dilakukan. Memang berdoa itu ada dua hal sih. Berdoa secara dialog dalam keseharian kita bawa Tuhan, kita dialog sama Tuhan. Tapi satu sisi ada waktu khusus untuk kita berdiam diri, berteduh, untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi emang ada dua hal ini. Karena berdoa kan pada hakikatnya membangun hubungan, ngobrol, komunikasi. Jadi ada ngobrol secara daily ketika hidup kita, mungkin di lift atau apa, tiba-tiba ada masalah, you bisa bilang, aduh Tuhan gimana, aku harus lakukan apa ya, dan segala macamnya. Itu juga berdoa. Tapi memang harus ada waktu khusus kita berdoa. Ada waktu khusus kita berdoa. Ya biasanya kalau kita mungkin di sini pernah pelayanan sekolah minggu atau remaja, biasanya kan kita suka kasih ilustrasi ke mereka. Berdoa itu atau prime time itu kan seperti ibarat kata yuk quality time sama keluarga. Beda dong kalau telepon sama papa sama kumpul langsung sama keluarga. Jadi ada waktu di situ kan beda. Sama halnya dengan Tuhan. Terlebih lagi untuk Tuhan bahkan. Apalagi dengan kasus hari ini ya misalnya. Kita kan rata-rata mungkin work from home. Atau di rumah aja. Hashtag di rumah aja gitu ya. Nah kadang-kadang sebenarnya ada waktu-waktu yang kita bisa manage untuk berdoa sebenarnya. Kalau kita mau jujur ya bukan artinya kita punya kesibukan, tapi maksudnya kalau dulu kan ada alasan-alasan yang kayak misalnya, aduh udah capek jalan pulang gitu loh, gitu nggak sih? Terus sekarang kayak kita di rumah doang gitu, dan kalau kita mau lakuin manage doa secara khusus pagi siang malam ya bisa aja sebenarnya. Atau mungkin pagi malam, atau mungkin kapan. Ada waktu khusus itu bisa banget sebenarnya. Karena kita bisa manage, karena kita di rumah. Ya cuma satu sisi, di rumahnya kita akhirnya bikin kita nyaman, mager-mageran, kaum rebahan misalnya, dan lain sebagainya gitu kan. Kadang-kadang suka begitu. Padahal kita bisa manage itu untuk apa ya, untuk jadi konsumsi rohani. Entah dengar firman, entah belajar firman, entah dengar khotbah, entah berdoa, baca buku rohani, dan segala macam. Sebenarnya bisa banget kalau kita mau atur. Kalau gue pribadi sih, gue melihat diri gue, kalau gue WFH ya, gue kayak, aduh, seneng banget gue mending WFH, karena bisa manage waktu, tanpa harus capek di jalan dan segala macamnya. Cuma kembali lagi kepada memang waktu kita masing-masing, dan ketekatan kita masing-masing sebenarnya. Nah, kalau memberikan waktu khusus itu ya, itu sebenarnya nunjukin kalau orang tersebut tuh berharga. Kalau kita kasih waktu khusus untuk Tuhan, itu ngebuktiin kalau Tuhan itu berharga buat hidup kita. Kalau kita kasih waktu khusus buat Tuhan, kita menganggap Tuhan itu penting, berharga. Ya, apalagi kita tahu lah, kita sering dengar kan, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib demi kita,
dan pengorbanan yang udah dilakukan buat kita, gitu kan, pasti kita ngalamin. Nah, jadi doa itulah yang akhirnya apa ya, sebagai wujud apa ya, wujud bangun hubungan, wujud say thank you juga bisa bilang begitu. Doa itu jadi apa ya, suatu kebutuhan. Udah gimana ya, ya itulah kebutuhan kita. Nggak bisa tolerir. Itu kebutuhan kita. Namanya butuh, kalau nggak doa tuh pasti pusing gitu loh. Namanya butuh, kalau nggak doa tuh pasti lapar atau aus. Namanya juga kebutuhan. Nggak bisa puasa doa. Doa puasa bisa, puasa doa nggak bisa. Kan gitu. Nah, ini kan yang harusnya kita lebih ketat lagi lah. Kita ketatin diri kita. Gue ngomong gini juga bukan artinya gue udah menang di sini. Gue pun terus menjaga-jaga, ayo terus. Jangan lupa, walaupun capek terus. Ayo. Harus konsisten. Kalau enggak, aduh, kita hilang di situasi seperti ini. Bahaya kok kita hilang di situasi seperti ini. Apalagi dengan kebenaran yang kita dengar tuh karena keras banget sih. Keras banget. Nah, kalau kebenaran udah sekeras ini, kita nggak berubah, ya salah di kita kan gitu. Nah, kita yuk bangun atau build itu. Kebiasaan berdoa itu. Kebutuhan doa itu. Nah, kenapa sih alasannya kita harus berdoa? Ya karena orang yang suka berdoa itu adalah orang yang nggak jauh. Menarik ya. Orang yang suka berdoa itu adalah orang yang tidak jauh dari berkat Tuhan. Sebab orang yang hidup dalam doa adalah orang yang memiliki sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Nah, cuma bukan artinya kita berdoa cuma minta doang ya. Jangan begitu. Kita berdoa untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan minta berkatnya. Jangan cuma minta tangannya doang untuk mempekerjakan hidup kita gitu. Untuk menyelesaikan masalah dan segala macam, enggak gitu. Doa itu bangun hubungan sama hatinya Tuhan. Bangun hubungan di situ. Jadi kalau orang yang suka berdoa tuh pasti nggak jauh dari berkat Tuhan. Itu bukan artinya ini soal kekayaan ya. Berkat Tuhan tuh bisa banyak hal. Soal damai sejahtera itu yang paling apa ya? Paling inilah, kalau kita doa tuh ada damai sejahtera tersendiri dalam hati kita. Sehingga kita berani hadapi situasi apapun dengan damai. Tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Itu yang gue yakinin kalau kita berdoa, itu ada damai sejahtera sendiri. Yang bikin kita bisa hadapin segala masalah dalam hidup. Dan walaupun mungkin Tuhan izinin segala masalah dan kita tetap damai, bukan artinya Tuhan akhirnya nggak lindungi kita. Enggak, justru orang yang suka berdoa adalah orang yang menjadi kekasih Tuhan. Kita pasti dalam perlindungan Tuhan. Nggak mungkin kagak. Pasti dalam perlindungan Tuhan. Pasti. Itu pastilah. Aduh, kayak ya mungkin kita pernah ngalamin lah susahnya hidup dan segala macam. Ya, gue pun juga pernah ngalamin susahnya hidup. Tapi kalau kita jadi anaknya dia pasti lindungi kok. Pasti. Nah, that's why kita harus bangun hubungan itu sih ke Tuhan. Mulai dari hari ini. Umur makin menua. Jangan sampai keadaan rohani kita nggak kunjung dewasa. Kasihan di kitanya nanti susah berubah. Kasihan di guanya juga. Dulu pada gua juga, misalnya gua nggak berubah, kasihan di guanya. Pribadi kita masing-masing, kasihan akhirnya. Tuh umur tua tapi nggak berubah. Akhirnya susah diubah. Akhirnya capek. Akhirnya apa? Nggak bisa, jangan-jangan nggak bisa diubah lagi. Itu kan bahaya. Jadi membinasakan diri sendiri. Gitu kan. Nah, jadi kita bisa belajar sebenarnya. Ternyata tuh doa itu hal yang paling penting. Hal yang terpenting dalam hidup kita atau jadi kebutuhan hidup kita. Nah, ada beberapa persiapan dalam doa pribadi. Ada beberapa persiapan dalam doa pribadi kita ya. Yang pertama itu ada tempat. Jadi untuk berdoa itu kita sediain tempat khusus yang nggak bisa diganggu misalnya. Atau mungkin tempat kamar, ruang pribadi. Coba sediain tempat khusus itu. Atur yang nyaman dan segala macam. Kemudian yang kedua ada waktu. Jadi sediain waktu khusus yang jadi ibarat kata jam 10 waktu doa gue. Ya udah, mau kerjaan gue kelar jam 10 gue doa. Gue beresin dulu semuanya, gue doa dulu. Disiplin diri kita di situ tuh. Kadang-kadang kita kalau kerja kan tanggung lah, kayak lagi gitu. Tapi kalau emang kita punya disiplin jam 10 malam misalnya, ya udah disiplin.
Itu build kebiasaan kita jadinya. Dan yang terpenting, persiapan untuk doa pribadi apa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita harus memiliki fisik yang baik, atau kesehatan yang baik, atau apa ya, kesehatan tubuh lah. Itu ngaruh loh sebenarnya. Waktu gue pernah kapan ya, sakit gitu. Doa tuh agak-agak ini sih, ngaruh. Jujur agak ngaruh ya, kalau kondisi fisik agak nggak baik ya. Agak gimana gitu. Oke, maaf. Telepon saudara-saudara. Mohon maaf ya. Oke. Nah, jadi itu harus punya kesehatan yang baik. Terus yang kedua, punya hati yang bersih. Ini memang berpengaruh banget untuk doa pribadi. Kalau hati kita nggak bersih, aduh, waktu doa pribadi itu kadang-kadang suka gimana gitu. Itu tuh asli dan efek dan asli. Gue tuh ngalamin juga. Nah, kemudian yang ketiga apa? Kita harus memiliki hati yang merindukan atau haus akan Tuhan. Jadi itu ada rasa greget pengen ketemu Tuhan. Itu harus kita miliki tuh. Greget pengen ketemu Tuhan. Bukan artinya jadi, gimana ya? Kalau kita greget ketemu Tuhan, itu nanti doa tuh jadi nggak rutinitas. Tapi kalau kita tanpa greget, tapi kita doa, kadang-kadang bisa jatuh ke dalam rutinitas. Itu. Dan yang keempat, kita harus memiliki hati yang tenang. Teduh, tenang, gitu. Jadi ternyata untuk kita mau punya waktu khusus yang berkualitas dengan Tuhan, dari pagi kita udah jaga hidup kita ternyata. Dari pagi udah jaga hidup kita. Supaya waktu malam berdoa ketemu Tuhan, misalnya prime time malam, kita mantap sama Tuhan. Kita berkualitas. Ada hati yang pecah di situ akhirnya. Karena kita bangun kebersihan, kesucian hati kita dari pagi. Jadi ternyata persiapan doa kita itu bukan penyembahan waktu nyanyi worship, tapi hidup kita dari pagi kita dipersiapin untuk ketemu Tuhan. Jadi dari pagi udah jaga-jaga, aduh gue harus bersih, gue gak boleh lakukan salah. Supaya gue nanti doa ketemu Tuhan tuh mantep. Gue bisa bawa diri gue sebagai persembahan yang harum. Gitu loh. Jadi ternyata dari pagi kita udah ready itu untuk siap-siap untuk berdoa pribadi sama Tuhan. Punya waktu khusus untuk Tuhan. Wah, kalau kita lakuin ini ya, wah pasti kita tuh jadi orang-orang yang punya damai sejahtera, dan orang-orang pasti apa ya, aduh, gimana gue selalu ngomong ya, punya gairah atau tekad yang udah ke Tuhan aja. Akhirnya nggak punya cita-cita. Ya udah ke Tuhan kok, dia mau fokusnya cari Tuhan aja, nggak cita-cita yang lain. Udah cari Tuhan aja pokoknya, titik lah. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Kalau kita boleh bertanggung jawab dengan seadanya seperti ini, ya tanggung jawab dengan baik. Gitu. Jadi akhirnya kita nggak punya cita-cita, nggak punya ingin A, B, C, D, kagak ada. Akhirnya kita mau, ya gue mau ketemu Tuhan. Gue mau ketemu Tuhan. Akhirnya kita bisa dibilang adalah orang-orang yang hidup dalam bayang-bayang Tuhan. Orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Akhirnya hidup kita pelan-pelan. Kadang-kadang kan gue pernah ketemu teman ya, yang dia tuh punya goal gitu. 23 tahun pengen sukses. Gue pengen 25 tahun tuh gue masih sukses, segala macam. Ya bagus sih punya goal seperti itu, cuman hati-hati lu jadi berjalan sendiri, nggak bersama dengan Tuhan. Karena yang gue alamin ya, ketika gue punya pikiran ABC itu kadang-kadang kagak terpenuhi malah. Lebih baik ya kita berjalan sama Tuhan aja. Punya plan bagus, plan lah yang baik. Cuman setelah itu ya, setelah itu ya berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Di situ tuh kita mempercayai hidup kita kepada Tuhan loh sebenarnya. Sebenarnya kalau jujur ya, itu percayaan hidup kita ke Tuhan sebenarnya. Gitu. Jadi ya ayo yuk kita bareng-bareng bangun kebutuhan ini, kebutuhan Kristen kita, doa ini, prime time kita bangun sama-sama. Minimal kalau Pak Eras tuh suka bilang minimal 30 menit gitu kan. Apa aja sih yang kita doain 30 menit? Nah, ada 5 hal nih, mungkin bisa jadi panduan ya. Jadi panduan mungkin kita doanya ngapain aja tuh 30 menit sampai 1 jam ya. Pertama, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan telah berikan. Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Coba gue buka ya. Efesus 5 ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Salah gue. Efesus 5 ayat 20.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi mengucap syukur kalau lu bisa lewatin hari ini dengan maksimal. Mengucap syukur atas berkat yang Tuhan telah berikan. Jadi ada pengucapan syukur dalam doa kita. Kemudian yang kedua apa? Kita minta pertimbangan Tuhan dalam segala hal. Jadi di sini berdoa lama itu artinya kita doa diam, ya ada diamnya juga merenungin. Cuman ini ada yang poin kedua ini kita tuh apa ya? Minta tuntunan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan kan nggak cuma dilakukan oleh pemimpin. Kita semua kan punya pilihan-pilihan, guys. Jadi kita pasti ada pengambilan keputusan. Dan disitulah kita minta tuntunan Tuhan. Jangan sampai kita cuma mikirin goal-goal kita doang. Cita-cita kita pribadi. Jangan sampai seperti itu. Kita minta tuntunan Tuhan di situ. Yakobus 4 ayat 13-17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, aku besok mau gini, besok gini, bla 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 bla. Sedang kamu nggak tahu apa yang terjadi besok. Lihat di ayat 14. Apa sih arti hidup kamu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah sama. Jadi kadang-kadang kita suka plan A, B, C, D, E, F, G, gitu kan. Tapi nggak minta tuntunan Tuhan. Harusnya kita berkata apa? Jika Tuhan menghendaki. Insya Allah. Jika Tuhan menghendaki, gitu. Ya, gitu kan. Kapan naik haji? Insya Allah tahun depan. Kalau kita, kapan hidup benar? Atau kapan mau gini? Jika Tuhan menghendaki, yang gini, gitu. Jadi minta tuntunan Tuhan, gitu ya. Minta tuntunan Tuhan dalam doa itu. Bahwa segala problem, segala pilihan-pilihan dalam doa itu. Kemudian yang ketiga, ada menyampaikan permintaan dan permohonan kepada Tuhan. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Coba kita buka ya. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi ada permintaan atau permohonan di sini. Mungkin yang masih single, bolehlah. Bolehlah ajuin jodoh misalnya. Boleh bawa semua ke dalam Tuhan. Jangan kita memilih berdasarkan keinginan kita pribadi. Pengennya rambut panjang, pengennya rambut pendek, pengennya cepat, pengennya yang botak, tinggi. Ya bolehlah punya karakteristik seperti itu. Boleh. Cuman, ayo ajak Tuhan. Jangan suka-suka sendiri. Ternyata Tuhan pengen kasihnya yang keriting gimana? Kalau Tuhan pengen kasih yang pendek gimana? Nah, jadi bawa beserta perkara jodoh bawa ke Tuhan. Sampein aja keinginan kita gitu. Boleh sampein. Cuman ya kalau buat gue ya, walaupun seiring kita dewasa ya, pasti kita tahu lah. Waktu kita mau minta atau mau mohon kepada Tuhan, pasti kita mintanya hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan pasti. Bahkan kadang-kadang kalau itu ibarat kata ada sangkut paut dengan keinginan kita ya, kadang-kadang kita suka malu-malu loh mintanya ke Tuhan. Dulu gue pernah, ini lucu sih. Dulu kan misalnya gue pernah bisa depan sama cewek. Gue kadang-kadang suka, dulu pernah kayak malu-malu gitu. Gue ngomong ke Tuhan deh. Gue kayak, gue gak usah ngomong deh. Kadang-kadang kayak, tuh aku mau sama dia gitu. Bisa gitu kan. Cuman, udah gak usah. Bisa begitu kadang-kadang malu lah. Kayak duniawi dan gak usah udah pokoknya. Gak usah minta-minta ke Tuhan lah pokoknya. Akhirnya apa gue mintanya? Ya udah Tuhan, kalau emang asik, ini langsung pada dengerin ya. Ya udah Tuhan, misalnya kalau jodoh, ya udah pokoknya Tuhan temuin lah, gue nggak usah deket-deketin lah, tiba-tiba nempel lah, gitu. Bisa gitu. Nah dan lain sebagainya, misalnya begitu. Gitu ya, misalnya begitu. Oke, next ya, yang keempat. Jadi yang keempat, waktu kita berdoa juga ada naikin pujian dan penyembahan. Walaupun suara kita kadang-kadang suka fales gitu ya, main di D, nyanyi di F. Ya, kita kan
Jadi naikin pujian dan penyembahan. Worship dia gitu kan. Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. 15. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi penyembahan penting, puji dia, sembah dia penting. Oke, jadi kita bisa nyanyi di situ. Kemudian kelima, waktu dalam doa itu ada berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah ini nih, ada saat-saatnya kita cuma diam aja, diam, teduh. Dan itu akan buka itu kelemahan-kelemahan kita. Tuhan buka itu kesalahan-kesalahan kita. Biasanya dalam teduh itu baru sadar tuh, oh iya, aku masih begini ya. Oh iya, tadi Tuhan tuh salah di hadapan Tuhan. Wah enak deh. Gue sih kalau doa ya demennya begini, yang berdiam diri diam, gitu, pikir gitu. Tuhan, aku salah apa ya? Teduh, gitu. Terus nanti doa-doain orang-orang yang kita sayangi. Terus doain misalnya pekerjaan kita, ada apa, sharing di situ, terus diam diri lagi, teduh lagi. Tuhan aku harus apa ya? Walaupun saat itu nggak ada suara audible yang bilang, kamu harus begini Joshua. Nggak ada begitu. Cuma nanti seiring berjalan gitu kan, seiring berjalan pasti Tuhan ada something apa ya? Ada hal-hal yang Tuhan kasih tunjukin nanti, entah khotbah atau apapun yang kita dengar, pasti ada nanti Tuhan buktiin. Tuhan kasih tunjuk nanti jalan-jalannya. Nah, cuma kita berdiam diri dulu di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi ngomongin soal His presence, kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan, menghayati kehadiran Tuhan itu dari pagi hari, bukan waktu doa saja. Dari pagi hari kita sudah menghayati kehadiran Tuhan. Kita jaga hidup kita dengan bersih. Kemudian waktu kita berdoa, kita bangun penghayatan di situ, lebih maksimal lagi. Lewat firman Tuhan pastinya juga. Oke? Jadi, kita sama-sama bangun penghayatan kita kepada Tuhan. Walaupun mungkin tidak ada nuansa-nuansa yang kita sering alami di gereja gitu ya, dan segala macamnya. Tapi ayo kita bangun penghayatan itu secara pribadi, secara inisiatif. Oke? Oke deh. Selamat berjuang ya guys. Thank you. God bless. Iya. Terima kasih Ko JM. Oke, kita akan diskusi teman-teman. Kita balikin ke teman-teman ini, mungkin ada yang mau sharing. Sebentar aku mau sharing, cuma harus tutup pintu. Aku ini sih menanggapi sih yang pertama itu dari awal dicatetin itu aku kan soal kondisi apapun kan tetap ada kesempatan untuk nikmatin dunia sih. Jadi aku kayak teringat kalau zaman dulu tuh kayak lagi perang, kalau kita nonton film-film perang itu ya, itu pasti setelah perang mungkin mereka pesta gitu. Berarti walaupun kondisi perang pun tetap ada kesempatan untuk nikmatin dunia sih ya. Ya itu dari kalau lihat sejarah ya, perang atau mungkin zaman gitu. Tapi kalau kita lihat dalam diri kita sendiri, mungkin sih dari kita SD, kalau kita ingat SD sampai sekarang pun selalu ada kesempatan untuk nikmatin dunia ya. Mungkin dari SD itu apa kesempatan buat jajan atau bolos gitu ya. Dan sekarang dewasa itu tetap ada kesempatan gitu. Nah itu dari sisi SD dari sampai kita sekarang. Dan juga fun fact-nya adalah dari kita susah dan sampai sekarang mungkin kerja gitu. Walaupun kita dulu zaman susah tetap ada kesempatan untuk kita menikmatin dunia gitu. Itu sih. Sama mungkin dari tadi pemikiran tadi sih yang tadi soal tetap ada kesempatan untuk berbuat dosa itu gue belajar untuk nggak naif sih. Mungkin kita sering lihat orang gitu, lu enak lu, hidup lu enak. Suka lihat ke orang itu, hidup lu enak lu. Jadi sebenarnya kita nggak boleh naif karena kita pun diri kita mungkin dengan situasi kondisi saat ini kita tetap bisa nikmatin dunia gitu. Kita tetap punya kesempatan berbuat dosa. Mungkin dengan level yang kecil.
Cuman ya kan kita dikasih porsinya memang segitu ya. Nah, itu soal menikmati dunia. Kalau soal doa tadi, wah tapi kan sebelumnya ada yang mau nambahin, teman-teman? Lanjut dulu. Nah, ini soal kita balik lagi ke doa tadi. Ini sebenarnya tadi nyinggung juga di Pak Eres tadi kan tadi jam 4 itu sebenarnya yang 5 tips itu sebenarnya itu benar-benar formula agama ya. Benar-benar formula agama dan diatur. Ya emang udah diatur, tapi bagaimanapun dari tools ini ya jadi cara kita buat menemukan pola kita cara berhubungan sih, tapi bagaimanapun harus tetap 5 tips ini berguna gitu sampai kita menemukan pola kita sendiri ya bagaimana ya, ngerti kan? Jadi ya ini memang formula agama, tapi bagaimanapun ini adalah tools kita untuk mempunyai hubungan yang benar-benar intens. Bagaimanapun nanti aku nggak tahu sih, mungkin belum sampai situ, tapi gue yakin akan ada suatu hubungan yang benar-benar intens, nggak diatur kayak harus ngucap syukur. Oke, ngucap syukur. Siapa lagi nih? Apa terlalu aku baca catatan dulu habis mengucap syukur, minta pertimbangan Tuhan. Oke, aku doa lagi. Habis itu oke, next-nya apa nih gitu. Mungkin sampai ya hidup kita, sampai setiap hari kita bernapas pun ya ternyata doa. Mungkin sampai di level itu. Itu sih. Mungkin ternyata ada yang waiting room. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahin soal doa ini. Mungkin sih benar-benar praktikal ya. Ya walaupun selalu ada jawaban klasik ya harus 30 menit ya, tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang kalian mau sharingkan soal doa ini, teman-teman. Boleh langsung buka mic-nya. Mungkin Gaby yang baru bergabung ingin bercerita tentang doa. Iya, tidak. Gimana teman-teman? Oke. Apa tuh? Buka mic. Oh enggak. Bola liar. Kalau aku MC-nya ini kan iya, Daniel. Kalau aneh itu akan bola liar. Gue akan terus sharing nih. Oke, jadi ya gitu sih, apalagi kita PSBB nih gini. Atau gue tadi mikir sih satu pemikiran yang gini, kan kita new normal ya. Dimana apapun itu ya new normal gitu. Dan menurut gue kondisi yang tadi online dan offline itu benar-benar normal yang baru. Dan menurut gue kita harus terus mungkin kita akan nemuin polanya sih ya. Kan mungkin menurut gue kita belum nemu polanya aja gitu. Kita mungkin masih main gini, masih sambil, ini gue jujur sih, abis sambil itu gue sambil broadcast ini ibadah tadi buat besok pagi gitu ya, sambil chat apa. Mungkin ya gue harap kita sama-sama belajar, kita bisa mungkin tahun depan gitu udah semuanya online, kita tetap bisa nemuin pola di mana kita tetap bisa ibadah, kita tetap bisa bersosial, kita bisa punya hubungan secara khusus lewat online ini. Ya mungkin VR yang tadi bisa, tapi versi yang lebih suci gitu, tidak ada pilihan boleh tidur, jadi pas ngantuk gitu disetrum. Mungkin ya evaluasi itu ya kita nggak ada yang tahu kan ya, new normal ini aja kita sesuatu yang baru ya. Tapi bagaimanapun tadi benar-benar memberkati sih, gimana ya kita nggak boleh naif ya, kayak PSBB gini aja kita tetap bisa nikmatin dunia. Lu tetap bisa belanja kan, tetap bisa mengingini yang kalian mau kan, bukan tidak membatasi gitu. Itu luar biasa sih. Iya. Ada yang mau bicara lagi? Saya akan terus bicara. Ada yang mau berpendapat, teman-teman? Iya. Iya, aku sebelumnya thank you so much nih Kak JM ya, Kak Jose Martio, thank you so much. Aku itu banget nih, ngena banget gitu, terbakar gitu, terbakar. Dan ini selama aku masa-masa pandemi, khotbah yang bukan khotbah lah ya, kayak sharing yang aku catat tuh baru ini. Baru ini nih aku, karena tadi tentang struktur doa itu basic banget, tapi
memang aku udah lupa gitu ya. Jadi memang ini ngingetin banget. Wah, thank you so much. Aku mau komentar itu Kak JM ya, apa namanya? Tadi apa namanya? Kak JM merasa akan ada tadi menyinggung ketakutan karena kehilangan apa namanya nih? Kehilangan nuansa daripada ibadah di masa-masa new normal ini, tapi aku mungkin pengen nambahin tentang kita walaupun memang benar, aku setuju banget sih tadi yang dikatakan Kak Jem, tapi kita juga tetap punya alasan untuk optimis sih menurutku ya Kak Jem ya, karena apa namanya sebenarnya begini, nuansa itu bukan hilang mungkin, tapi berubah menjadi nuansa yang lain begitu. Jadi misal seperti ini, kita walaupun kita tidak merasakan suasana gedung begitu ya, tapi kan sekarang gereja-gereja tetap menyediakan semacam visualnya melalui kameranya, melalui nyanyian di altar gitu. Kita tetap bisa melihat altar. Spiritualitas pribadi masing-masing kan tetap bisa kita rasakan begitu dengan lagu, dengan tampilan yang ada di layar. Mungkin tidak akan segemerlap ketika kita hadir di salah satu gedung gitu kan. Tapi suasana itu tetap akan bisa kebawa, dan menurutku ya ibadah-ibadah kayak Zoom ini pun itu tetap punya nuansa tersendiri sih. Misalnya ketika kita Zoom seperti ini dengan formasi yang seperti ini, itu tentu akan punya nuansa yang berbeda dengan misalnya kita Zoom rapat kantor begitu kan. Nuansa 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 misalnya Zoom rapat gereja begitu, tetap aja ada nuansa yang yang berbeda begitu. Jadi aku sih tetap optimis tidak akan hilang, tapi memang akan jadi berubah bentuk gitu nuansanya. Ya, ini nuansa kekristenan yang baru mungkin akan seperti ini begitu. Dan ya kita bisa lihat dari itu sih sebenarnya apa namanya? Media ya, media-media kayak misalnya koran, televisi, mereka menghadapi apa namanya? Menghadapi masa-masa corona ini, mereka sebenarnya tidak hilang gitu, tapi mereka beralih fungsi jadi apa namanya? Jadi hybrid gitu. Jadi ibaratnya apa yang mereka punya, mereka tetap bawa, tapi mereka sesuaikan, mereka meniru bentuk yang baru begitu. Misalnya kayak televisi, mereka sekarang kan televisi juga udah serba itu kan, serba online juga di YouTube gitu misalnya. Jadi mereka tetap membawa konten-konten TV-nya, tapi mengambil wujud, meniru wujud YouTube begitu. Wah, ada ya, seperti kurasa pun gereja bisa seperti itu juga begitu. Iya. Oke nih, thank you. Mungkin ini sih setelah denger sharing ini pasti semua yang di sini pasti ingin melakukan sesuatu ya, karena topiknya itu yaitu berdoa sih. Oke, teman-teman, ada lagi? Ya, tapi bukan berarti pasti semua nangkep kok JM. Karena benar-benar sih setelah gue denger, mungkin semua orang denger pengen cepat-cepat selesai dan mungkin berdoa mungkin. Ya gue harap ya. Siapa gue? Oh, pengen ngomong Kak Kelly. Enggak kan? Pengen berdoa. Oh. Monggo Kak Kelly. Ya nih, sepi-sepi banget. Kadang-kadang bola liarnya Anes diperlukan ya. Enggak, apa-apa. Emang udah Sekali-sekali lah. Sangat aplikatif sih. Jadi ya udah gitu. Daripada itu, ya sih. Dibuat-buat Anes, diputar-putar, lempar orang gitu. Tapi asik kan. Tapi nggak apa-apa. Kita perlu istirahat, Anes. Kasihan spot jantung tiap minggu ya. Gue tadi kepikiran juga sih kayak yang dibilang JM. BTW thanks ya JM.
sangat membuka pikiran banget gitu, apalagi yang tadi di bagian depan videonya udah ada ya. Itu iklan apa gimana sih, Em? Itu tuh kayak apa jokes sih, deh. Em? Sindiran kayaknya ya. Atau Sindiran Jokes kayaknya. deh. atau bercandaan doang? Terus soalnya itu ada nonton I think- bola itu. Iya. Oh. Anyway ya, berarti itu belum kejadian ya, tapi kadang-kadang jokes itu kan juga bisa kayak proyeksi orang ke depan, what people will see in the future and things like that gitu ya. Dan menurut aku ya it can happen gitu in the future gitu, apalagi dengan rising teknologi, VR dan segala macam, dan sangat tidak mungkin maksudnya sangat mungkin untuk terjadi gitu loh, yang seperti itu gitu. Dan menurut gua yang JM bilang juga bahwa orang akan mencari pendeta-pendetanya sendiri gitu ya, yang menyesuaikan dengan pace dia di dalam suatu khotbah atau ibadah. Itu kan jujur aja udah terjadi dari zaman Tuhan Yesus gitu, bahkan back then gitu kan, sebelumnya gitu, yang mereka cari pemimpin mereka sendiri gitu. Cuman mungkin bentuknya akan terus berkembang dan makin maju sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Nah, balik lagi ke kita sih gitu, ke aku secara pribadi jujur aja kan, karena aku termasuk orang yang pro online gitu kan, kayak seneng banget gitu untuk ketemu teman-teman, karena ya kita tetap butuh sosialisasi sih. Cuman emang aku adalah tipe yang ketika bersosialisasi itu nggak bisa terlalu terus, karena akan draining my energy gitu. Kayak I need my me time a lot more than other people maybe gitu. Tapi I still aku masih sangat menghargai untuk bisa ketemu orang. Hal lain adalah yang aku ingat juga waktu diingetin sama Paulus kalau nggak salah ya juga, janganlah engkau meninggalkan persekutuan bersama saudara-saudaramu seperti yang sudah dibiasakan dari zaman dahulu kala gitu. Dan ini juga yang terus terpatri di diri aku gitu. Dan akhirnya kalau hari-hari ini kita ya bersekutunya ya kayak gini, via Zoom gitu ya, kadang via WA kalau kita ngobrol sama teman-teman. Ya inilah memang bentuk persekutuan yang bisa kita lakukan karena masa pandemi seperti ini gitu. Dan mungkin akan berlanjut, I don't know sampai kapan gitu. Jadi menurut aku sih memang tetap kita masih bisa bersekutu walaupun mungkin kita belum ketemu gitu ya. Dan memang sih bentuknya aja sih yang akan berubah gitu ke depannya. Tapi ya basicnya sih kita jangan sampai lupa. Jujur aja aku adalah tipe orang kalau udah hibernasi suka lupa gitu ketemu manusia lainnya. Jadi buat aku menyenangkan tapi challenging juga gitu. Dan memang balik ke diri kita masing-masing gitu. Seperti yang JM bilang juga, ya udah ini akhirnya jadi satu challenge buat diri kita sendiri. Seberapa niatkah kita untuk cari Tuhan, seberapa niatkah kita untuk membangun suatu persekutuan dengan saudara-saudara kita seiman gitu loh. Untuk aku secara pribadi ya, ini aku juga mungkin mau sharing ke teman-teman gitu. Jujur selama masa pandemi ini banyak sekali perubahan dalam diri aku yang makin positif gitu loh. Untuk aku untuk maksudnya gini, mungkin buat orang-orang itu suatu hal yang biasa gitu ya, jaga badan, apa segala macam gitu. Tapi buat aku ketika aku ngerasa itu nggak penting, aku nggak ngelakuin itu gitu loh. Tapi masa pandemi ini kayak aku lebih banyak renung, lebih banyak berpikir kayak, gue mau apa sih tentang hidup aku gitu loh. Ya oke lah, jujur aja ya, kadang ketika kita punya pikiran, ya wes, yang penting kita bersama Tuhan, kita ngalir aja kayak air gitu ya. Akhirnya kalau buat aku nih, buat seorang Kelly, itu akhirnya jadi suatu kemalasan yang ya udah, gue nggak perlu berusaha, gue nggak perlu planning, gue nggak perlu ngapa-ngapain, ngalir aja gitu. Macam kalau gue masih bisa makan hari ini ya that's it gitu. Akhirnya gue juga nggak berusaha untuk memperbaiki diri gitu ya. Ya oke, memperbaiki karakter, tapi karakter baik kalau diri lo sakit-sakitan mati cepat kan rugi juga gitu loh. Things like that gitu. Nah akhirnya me time itu akhirnya membuat gue lebih banyak berpikir apa sih yang gue mau tentang hidup gue gitu. Dan kalau memang gue mau efektif buat Tuhan, berarti harus ada hal-hal yang gue juga lakukan untuk planning gue, rencana hidup gue ke depannya. Dan balance ini yang akhirnya hanya kita masing-masing yang tahu sejauh mana kita bisa balancing gitu loh. Makanya ya lebih banyak ini aja sih, maksudnya merenung penting, tapi kira-kira planning kita ke depan seperti apa. Dan zaman berubah ya. Sekarang kayak gini-gini kemungkinan bakal normalize gitu ke depan. Karena kita akan lebih banyak lagi option untuk kita online, untuk kita ya lebih banyak dengan diri kita sendiri lah gitu. Tapi tetap balancing penting, diingetin JM juga sama beberapa teman yang lain bahwa jangan sampai tinggalkan persekutuan, jangan komunikasi dengan Tuhan itu juga penting gitu. Paling itu sih dari gue, Maya. Lanjut. Oke, thanks Kak Kelly.
BTW sudah penghujung acara ya. Ntar dulu. Mantap. Oke. Ini BTW suara berisik nggak berisik kan ya? Soalnya emak gue lagi blender. Berisik Enggak ya? ganggu. Enggak ya? Oke, mungkin kita sudahi saja ibadah hari ini. Pas banget jam 9, teman-teman bisa lihat jamnya tuh. Ya, mungkin sebelum kita akhiri ibadah ini, kita dengerin lagi satu persembahan pujian dari orang yang spesial, teman-teman. Iya. Mungkin bisa langsung dibuka mic-nya. Oke, cek sound. Langsung nyanyi nih. Doa dulu, langsung nyanyi. Oh, nanti nyanyi, nanti Nanti. JM tutup dalam doa ya. Sebelum kita menyelesaikan komsel kita hari ini, teman-teman, kita naikkan satu pujian yang berjudul Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik baik. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diingatkan lagi, disadarkan lagi kalau kami harus bangun hubungan dengan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, pimpin kami, ingatkan kami terus untuk kami boleh punya waktu khusus berdoa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga kalau kami punya teman-teman komunitas berdatang di sini. Sertai setiap kami terus ya Tuhan, supaya kami terus boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Amin. Kita foto dulu Thank you teman-teman. semua.
Weh, kita foto dulu, weh. Titik mana? Titik kok Titik udah keluar. Oh, siapa itu ya? Sampai sekarang tidak tahu. Bisa bantu fotoin, Nes? Oke. Nge-lag Apa? sekali ya. Kenapa? Hah? Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cheese. Lagi. Tunggu, paste dulu. Sebentar. Oke, lagi ya. Gaya yang lain. 1, 2, 3. Cheese. Sorry nih, nggak ada bunyi cekreknya. Soalnya pakai Windows. Oke, udah 2 kali. Dadah, terima kasih Oke, semuanya. teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank Terima you kasih ya. Kak JM. Thank Terima you, kasih Septa bye. pelayanannya. Thank you, Goodbye. JM. Thank you, Jem. Thank you, Eta. Yui. Dadah. Terima kasih, Thank you. Eta, atas Bertemu pujiannya. lagi. Lancar ya, untung. Mantap. Kevin. Dadah, Nes. Dadah. Tahun. Vin. Wah, tinggal Kevin. Nes, dari tadi patah-patah gak sih? Kevin tidur kah? Aku enggak. Oh, waduh. Enggak, Kamu kayak patah-patah? koneksiku deh. Oh iya, kamu. Tapi kerekam kan? Ya nggak tahu nih. Bagus soalnya. Aku mau Sayang ngecek sih. kalau nggak kerekam. Ya aku mau ngecek sih apa aku nge-lag gini Iya. pengaruh Kan udah nggak? Dia tuh ngambil soundnya dari gitu ya, bagus. aku Iya, atau iya, dari boleh. servernya ya? Ya sudah, Nes. Minggu Betul. depan ya. Semoga dari server ya. Oke lah kalau gitu ya. Udah capek nih kita semua. Yaudah. Wah, lebih capek Apa? kamu lah. Pekan depan Kak Salma kan? Iya, masih aman. Minggu depan lagi siapa nih? Aku malah mikir minggu depan Dari nih. itu ya. Share loh ya. Masih Pak Minggu depannya lah belum ya? Iya. Share boleh lah. Kamu kan belum. Kamu Kak Salma lagi. Siapa? Kak Salma si Mian lah, Mian gitu. Oh, Mian mau. Kemana dia? Kamu tadi dia habis seminar capek kayaknya. Waduh. Kayak udah mulai kuliah ya. Masa Minggu ada Sabtu ya? Bentar lagi udah masuk. Oh. Sabtu seminar dari gereja dia jadi moderator. Mantap. Gitu. Kita harus ini nih apa namanya yang benchmark. Masih benchmark. Ntar lah itu ntar aja. Nes, Oke lah ya. kalau gitu. Langsung end nih. Thank you. Oke, thank you so much dan